Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita dengan NIM 24002071. Jadi video yang kali ini Pak Hanif sampaikan di pertemuan 14 yaitu tentang prinsip dan hambatan komunikasi. Yang pertama yaitu prinsip komunikasi adalah aturan dasar atau pedoman yang harus diikuti agar proses komunikasi berjalan dengan efektif. Beberapa prinsip utama dalam komunikasi antara lain yang pertama komunikasi proses dua arah, artinya komunikasi tidak hanya terjadi dari satu pihak ke pihak lainnya tetapi juga melibatkan umpan balik. Artinya komunikator dan penerima pesan saling mempengaruhi. Kedua, komunikasi harus jelas, yaitu agar pesan dapat dipahami dengan baik. Penyampaian informasi harus jelas dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Hindari penggunaan bahasa yang ambigu atau tidak tepat. 3. Komunikasi harus sesuai dengan tujuan. Artinya setiap komunikasi yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, seperti memberikan informasi, mengajak, atau mempengaruhi. Prinsip ini mengharuskan pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 4. Yaitu komunikasi harus terbuka. Komunikasi yang terbuka memungkinkan semua pihak menyampaikan pikiran, perasaan, atau ide mereka tanpa ada yang merasa takut atau terhambat. Yang kelima, komunikasi mengharuskan keterlibatan emosional. Artinya, komunikasi tidak hanya melibatkan kata-kata atau pesan verbal, tetapi juga perlu mempertimbangkan elemen non-verbal dan ekspresi emosional yang bisa mempengaruhi pemahaman pesan. Yang keenam, komunikasi harus efektif. Artinya, komunikasi efektif tidak hanya dapat menyampaikan informasi, tetapi juga membuat pihak yang menerima pesan memahami, menyetujui, atau melakukan tindak lanjut yang diharapkan. Yang ketujuh yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Artinya komunikasi tergantung konteks fisik, ruang waktu, sosial, psikologi, dan sebagainya. Disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Yang kedelapan yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Artinya orang tidak bebas nilai pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi jika sudah dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses berkomunikasi. Gerak tubuh, ekspresi wajah, atau komunikasi nonverbal seseorang dapat dimaknai oleh orang lain menjadi suatu stimulus diam juga merupakan komunikasi. Yang kesembilan yaitu komunikasi bersifat irreversibel. Artinya komunikasi tidak dapat ditarik kembali jika hanya bisa mengubah makna dari komunikasi yang sudah terjadi. Setiap orang tidak bisa mengendalikan efek dari pesan yang dikomunikasikan. Irreversibel karena komunikasi selalu berubah, maka perlu pertimbangan dalam melakukan komunikasi. Yang ke-10, komunikasi adalah proses simbolik. Komunikasi tidak hanya terjadi melalui kata-kata, tetapi juga melalui simbol dan lambang. Contohnya, menggunakan bendera merah putih di bulan Agustus untuk menunjukkan kecintaan pada negara. Yang ke-11 itu komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Artinya setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat kesengajaan yang rendah, artinya tindakan komunikasi yang tidak direncanakan atau apa saja yang akan dikatakan atau apa saja yang akan dilakukan secara rinci dan detail, sampai pada tingkat komunikasi yang betul-betul disengaja atau pihak komunikan mengharapkan respon dan berharap tujuannya tercapai. Yang ke-12 yaitu komunikasi bersifat sistematik. Artinya dalam diri setiap orang mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya,
nilai, adat, pengalaman, dan pendidikan. Bagaimana seorang berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa hal internal tersebut. Sisi internal seperti lingkungan keluarga dan lingkungan di mana dia bersosialisasi mempengaruhi bagaimana dia melakukan tindakan komunikasi prinsip. 13 yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial, artinya proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. 14 yaitu komunikasi bersifat prosesual, artinya dinamis dan struktural, artinya konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses, bahwa komunikasi itu dinamis dan tradisional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Selanjutnya itu pengertian dan bentuk hambatan dalam komunikasi. Melansir Jurnal Hambatan Komunikasi Pendamping Sosial 2018 karya Imam Alfi dan Dedi Riyadin Saputro, secara teknis hambatan adalah segala sesuatu yang dapat mendistorsi pesan, baik dari segi pengiriman atau penerimaan pesan. Hambatan komunikasi adalah segala bentuk gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian serta penerimaan pesan antara individu yang umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan, fisik maupun psikis dari individu yang terlibat, dan hambatan tersebut memiliki beberapa bentuk. Di antaranya adalah pertama itu menurut Irene Silviane 2020 ada 3 bentuk hambatan komunikasi, yaitu hambatan teknis, hambatan semantik, serta hambatan manusiawi. Yang pertama itu hambatan teknis adalah hambatan berupa keterbatasan fasilitas serta peralatan komunikasi. Contohnya perkembangan teknologi yang kurang merata dan kerusakan alat komunikasi. Yang kedua, hambatan semantik adalah hambatan komunikasi dalam konteks penyampaian pesan secara efektif. Semantik lebih mengarah pada pengungkapan suatu hal lewat bahasa dan kata-kata. Dalam proses komunikasi, hambatan semantik diartikan sebagai penafsiran yang keliru atau kesalahpahaman dalam menangkap sebuah makna yang dikirimkan oleh komunikator atau komunikan. Yang ketiga yaitu hambatan manusiawi adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor manusia seperti emosi, prasangka pribadi, persepsi, ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan, dan lain sebagainya. Masih banyak yang kesannya itu menurut Indah Damayanti dan Sri Hadiati Purnamasari 2019 hambatan komunikasi dibagi menjadi 5, yakni yang pertama hambatan dari pengiriman pesan. Contohnya pesan yang dikirimkan komunikator dirasa belum jelas menurut si komunikan. Yang kedua, hambatan dalam penyandian atau simbol. Contohnya penggunaan bahasa yang terlalu sulit, kata-kata ambigu, serta pemaknaan simbol yang berbeda antara komunikator dan komunikan. Yang ketiga, hambatan media. Contohnya gangguan sinyal radio, sehingga suara terputus-putus dan pendengar tidak bisa menyimak informasi yang disampaikan. Yang keempat yaitu hambatan dalam bahasa sandi. Contohnya komunikan memaknai pesan atau informasi yang diterimanya berbeda dengan konteks sebenarnya disampaikan komunikator. Yang kelima yaitu hambatan dari penerima pesan. Contohnya komunikan kurang memperhatikan dan mendengarkan pesan yang dikirim komunikator, serta komunikan menanggapi pesan dengan keliru tanpa berupaya mencari informasi lebih lanjut. Selanjutnya itu cara mengatasi hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, adaptasi dengan lawan bicara, artinya menyesuaikan gaya komunikasi dengan latar belakang, budaya, dan bahasa lawan bicara untuk mengurangi potensi salah paham. Misalnya, gunakan bahasa nasional jika tidak memahami bahasa daerah. Yang kedua yaitu kemampuan mendengarkan. Artinya mendengarkan dengan aktif, bukan hanya mendengar, tetapi memahami isi pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada si komunikan.
Yang ketiga, pemahaman sudut pandang orang lain. Artinya berusaha melihat dari perspektif lawan bicara agar komunikasi lebih empatik dan tidak egois. Yang keempat, mengantisipasi hambatan. Komunikator harus proaktif memperkirakan kendala dan menyesuaikan pesan atau cara penyampaiannya agar tidak terjadi kesalahan komunikasi. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.